Diceritakan Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Kertanegara dihadiahi tanah di hutan Tarik oleh Jaya Katwang beserta dengan para prajuritnya. Ia sedang mencari lahan yang cocok untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Patiku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik Baginda, prajurit sekalian, perjalanan kita hentikan sejenak. Mari kita beristirahat bersama. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patiku. Memang aku sedikit lapar. Tiba-tiba di pikiranku terlintas 3 kerajaan yang akan kita dirikan bernama Majapahit. Nama itu kuberikan karena di sini terdapat pohon maja yang terasa pahit. Akhirnya pada tahun 1293 didirikanlah Kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan Mojokerto. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan, Raden Wijaya memiliki patih yang bernama Ronggolawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Wahai pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti? Siap, mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ronggolawe dan Lembusora merencanakan pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang pada padaku. Aku sudah tidak sabar untuk merebut tahtanya. Benar, aku juga, dan telah ada banyak prajurit yang siap membantu kita. Akhirnya pemberontakan pun terjadi dan mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh mahapatihnya yang licik. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Baginda, Baginda. Ada apa Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan di kerajaan semakin gawat Baginda. Banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu. Mereka harus segera dihukum. Apa? Kalau begitu kau harus segera bertindak. Cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya, mempercayai sang Mahapatih begitu saja. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapatih tersebut.
Dasar kau licik Mahapati. Kau menghasutku demi mendapatkan tahta kerajaan. Maafkan hamba, Baginda Raja. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, tidak disangka, Jayanegara bermain licik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca yang ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanca, ada apa gerangan malam-malam kau ada di kamarku? Tak usah berpura-pura, aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini, Jayanegara. Hah? Kau sudah tahu akan hal itu? Maafkan aku Tanca, aku telah membohongi. Aku tak bisa berpura-pura, aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku tak bisa tahan dengan semua ini, Jayanegara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan, salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331 yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama, dan pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. For his service, Gajah Mada was finally appointed Patih Mangkubumi. If you want to know the rest of the story, let's just look at the crime scene. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu, dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahi gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahi gelar terhormat tersebut. Maka saya berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, saya tidak ingin melepaskan kuasa bila telah menguasai Nusantara dan mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Masih. Demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. After Gajah Mada made his promise, the first step he took was to conquer Bali in 1343 and continue by conquering the entire archipelago during the reign of Hayam Wuruk. Hai Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, karena engkau telah membantuku. Tanpamu juga aku tak bisa memperoleh semua ini.
Nalika zamane Hayam Wuruk, perang Tupat dumadi. Prastawa iki dumadi ing ibu kota Majapahit. Wiwitane iki minangka tipu daya Gajah Mada kanggo nguasani kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada sampun kasil mboyong Prabu Sunda Sri Baduga Maharaja lan putrinipun Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan semua urusannya padamu. Ing sawah Ombo, nalika Gajah Mada lan Sri Baduga Maharaja ketemu. Hai Sri Baduga, rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun kamu harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kamu setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika kau ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, baik kau terima penawaran ini. Apakah kau mengerti? Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak akan mau menikah dengan rajamu. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bilang tak mau menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Aku akan membunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku, ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela anakku. Tidak ayah, maafkan aku. Sri Baduga ora bisa ngalang-alangi kekarepane putrine. Banjur Dyah Pitaloka sedo. Ana perang gedhe sing nglibatake rong kerajaan. Kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Aku tidak akan sudi. Sekali lagi kukatakan, jika kau tidak ingin kerajaanmu binasa, lebih baik kau mengakui kedaulatan Majapahit. Tidak, demi mempertahankan kehormatan kerajaan, aku dan rakyatku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, baik, kalau itu keputusanmu. Ya. Karena ketidakseimbangnya antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan Sri Baduga yang berjumlah kecil, peristiwa itu pun berakhir dengan gugurnya Sri Baduga, para menteri, pejabat, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda pun binasa di lapangan Bubat, sehingga disebut Perang Bubat. Patiku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Walaupun kini kau sudah tak menjadi patiku lagi. Saya akan tetap
dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Kondisi ekonomi masyarakat Majapahit terbilang masyhur. Hubungan persahabatan yang dijalin dengan negara tetangga itu sangat mendukung dalam bidang perekonomian. Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan yang menghasilkan berbagai sumber barang dagangan seperti beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana. Dalam dunia perdagangan, Kerajaan Majapahit memegang dua peranan yang sangat penting, yaitu sebagai kerajaan produsen. Majapahit mempunyai wilayah yang sangat luas dengan kondisi tanah yang sangat subur, sehingga Kerajaan Majapahit merupakan produsen barang dagangan. Sebagai kerajaan perantara, Kerajaan Majapahit membawa hasil bumi dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Salah satu penyebab lemahnya kerajaan Majapahit yaitu adanya perang saudara antara keluarga kerajaan. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Wardani, kaulah yang pantas untuk menjadi raja, bukan suamimu itu. Dia tak pantas menjadi raja. Kak, bukan maksudku untuk tidak menjadi raja, namun aku tidak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini memang hakmu, bukan suamimu. Istriku, jika memang kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Apa? Kau bangga sekali mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, ku yakin kerajaan ini akan runtuh. Kemarahan Bhre Wirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya, dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Parekrek yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi, dan secara tidak langsung dengan melemahnya kerajaan Majapahit terjadilah penyerangan oleh pasukan. Menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Runtuhkanlah Majapahit.
Akhirnya kerajaan Majapahit pun runtuh.